Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sebelum kita mulai bersama-sama kita berdoa, kita bermunajat. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga sore hari ini Allah berkenan memberikan hikmah, memberikan pelajaran, memberikan bimbingan kepada kita, karena yang kita pelajari ini adalah perintah Allah, produknya Allah yang setiap hari kita lakukan, yaitu namanya sholat. Semoga Allah hadirkan pemahaman dan kita bisa mempraktekannya, mengamalkannya, sehingga sholat kita makin hari makin berkualitas, makin khusyuk, makin mendekat kepada Allah. Jadi doailah wa fi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah yang kedua, marilah bersama-sama kita menjadikan rasa syukur kita, rasa terima kasih kita, rasa matur nuwun kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya, kasih sayangnya yang diberikan oleh Allah, sehingga sore hari ini Allah berikan nikmat kepada kita, yaitu nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat dimudahkan hati kita untuk bergerak di majelis ilmu, majelis ta'lim ini, majelis zikir ini. Mari kita baca hamdalah bareng-bareng. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan, kita haturkan, kita sampaikan kepada manusia paling mulia, uswah hasanah kita, contoh model kita, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa mengikuti ajarannya, mengikuti sunnah-sunnahnya, setelah yaumil kiamat kita mendapatkan syafaatnya. Amin. Baik, sore hari ini saya akan membahas tentang sholat, tentang meaningful sholat, bagaimana sholat yang penuh makna. Isu tema hari ini yang beberapa saat yang lalu saya bicara tentang sholat belum saya sampaikan. Kita bicara tentang filosofi, gerakan, dan makna dari bacaan sholat yang kita baca. Apa sih filosofinya, apa sih maknanya dari gerakan dan juga bacaannya, sekaligus ini sebagai pembekalan bagi Bapak Ibu yang mau khalwat ya. Insya Allah bagi Bapak Ibu yang punya waktu, saya yakin juga punya waktu untuk diusahakan, diupayakan ya, untuk bisa ikut program khalwat dan program-program ini luar biasa ya, selama 2 hari 3 hari 2 malam ya. Kita belajar di sana pendakian rohani, bagaimana kita bisa semakin kenal dengan Allah, semakin kenal dengan Rasulullah ya, bahan untuk muhasabah kita bersama. Saya merekomendasikan untuk bagi Bapak Ibu untuk ikut ya. Baik, nah hari ini kita bicara tentang meaningful sholat ya, bagaimana sholat yang menghadirkan rasa, sholat yang memberikan makna. Namun sebelumnya, sebelum dimulai biasa, kita membuat aturan main. Mohon yang HP itu bisa di-silent, digetarkan, sehingga acara ini tidak terganggu hanya gara-gara HP kita bunyi ya. Yang berikutnya fokus perhatian kepada materi, saya siapkan PowerPoint-nya. Yang berikutnya mari kita membuka pintu pikiran kita. Otak kita itu seperti gelas, gelas akan bisa diisi kalau ada ruang yang kosong, tutupnya dibuka.
Yang menutup otak kita itu adalah kesombongan intelektual, merasa sudah tahu, merasa sudah bisa. Ini penyakit yang berbahaya. Ya, apalagi Bapak Ibu sudah sering ngaji, tidak cuma di sini, di tempat yang lain, panjenengan juga ngaji di sana sini. Akhirnya kalau ngaji isinya aino, ya, aku sudah tahu. Nah, hari ini nanti kita belajar tidak cuma hanya sekedar. Jadi kalau orang belajar itu ada tahapannya Bapak Ibu ya. Tahapan pertama itu dari tidak tahu menjadi tahu. Maka dia ngaji itu dia cari huruf O. O monoton. Ini yang paling banyak. Banyak orang ngaji cari huruf O. Ya. O gitu toh. O itu dalilnya. O gini toh. Nah, huruf O ini tidak membuat kita maju, tidak membuat diri kita berubah. Untuk kita berubah dari tahu menjadi bisa. Nah, untuk bisa ini harus praktek, harus latihan. Ya, dan nanti tingkatan yang berikutnya akan menjadi namanya kebiasaan. Dari bisa kita ulang-ulang terus akhirnya jadi kebiasaan. Ya, inilah proses pembelajaran yang saya dan Bapak berdiskusi terus. Bagaimana jamaah kita semuanya termasuk saya ini terus maju, terus bertumbuh. Maka ngaji tidak cuma hanya dari tidak tahu menjadi tahu, tapi dari tahu menjadi bisa. Untuk tahu menjadi bisa adalah praktek. Ya, dan kalau praktek ada ulang-ulang menjadi kebiasaan, kebiasaan ada ulang-ulang jadi karakter yang akan berubah kehidupan kita. Jadi ya, maka ayo kita membuka pintu pikiran kita. Yang berikutnya akan terlibat nanti kalau ditanya menjawab, kalau diminta melaksanakan. Ya, baik, kita akan mulai Bapak Ibu. Sore hari ini kita semuanya perlu kita ketahui, saya dengan panjenengan sudah mengetahui bahwasanya sholat ini adalah media komunikasi, media dialog kita sama Allah. Kemarin beberapa saat ini saya sampaikan, salah satu kunci sukses keberhasilan kita adalah kemampuan kita dalam berkomunikasi. Satu yaitu komunikasi dengan diri sendiri, self talk, batin namanya. Bapak Ibu hari ini bisa hadir karena batinnya benar, ngaji buraya, ngaji aman-aman. Itu namanya self talk, komunikasi dengan diri sendiri. Yang kedua adalah komunikasi dengan orang lain. Bagaimana Bapak Ibu kemarin saya bicara tentang bagaimana kita belajar bicara yang tanpa melukai, bicara yang memberikan semangat, bicara yang berdampak. Itu adalah komunikasi dengan orang lain. Bagi Bapak Ibu yang jualan, ya itu juga komunikasi dengan orang lain agar produk Anda laku. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita komunikasi sama Allah. Nah, salah satunya Allah kasih fasilitas untuk ngobrol sama Allah, yaitu melalui sholat, media curhat, media komunikasi sama Allah. Kalau Anda ingin dapat petunjuknya, maka dialognya dengan Al-Quran. Ya, setelah kita dialog sama Allah, kemudian Allah akan kasih jawaban, salah satunya melalui Al-Quran, ya, yang Anda baca. Nanti kasih petunjuk di situ, gitu ya. Nah, hari ini kita belajar bagaimana kita komunikasi sama Allah. Nah, komunikasi sama Allah ini ternyata kita semua tahu bahwa sholat itu dapat menghadirkan, membentuk diri kita menjadi pribadi yang baik, pribadi yang istimewa, bahkan menjadi pribadi yang sukses. Sebagaimana panggilan Anda, hayya 'alas sholat, hayya 'alal falah. Setelah kita diperintahkan menunaikan sholat, hayya 'alal falah, mari menuju kemenangan, mari menuju keberuntungan. Jadi kalau pengen hidup kita itu dipenuhi keberuntungan, salah satunya adalah perbaiki hubungan sama Allah melalui sholat. Beruntung itu kayak apa sih Bapak Ibu? Beruntung itu apa? Anda menyebut, wah mungkin bejo kan? Bejo itu apa? Iya, beruntung. Dan dengan menyebut wong ini bejo, itu indikatornya apa? Definisi orang bejo kalau biasa ini beda lagi. Logi, jenengan kan sering ngomong bejo. Nah sekarang saya tanya, bejo itu definisinya apa? Kenapa jadi mungkin beruntung? Bejo tenang ini. Bejo ini gimana? Mendapatkan sesuatu yang secara tiba-tiba. Nah, saya mau perumpamaan biar jelas. Nek ono wong wedok kuwi ayu, duwe bojo lanange ganteng.
nikah. Ini kira-kira bejo nggak? Bejo nggak kira-kira? Bejo biasa? Apa wes umum? Wes umum maceme wong lanang ganteng entoke wong itu ayu. Maka ketika laki-laki ganteng, wanita cantik menikah itu menurut saya bukan bejo. Wes umum biasa. Jelas ya? Paham ya? Nah, wong bejo kuwi lanange biasa, lanange elek, bojone sing wedok ayu. Kuwi jenenge bejo. Bagi laki-laki itu beruntung. Bagi laki-laki bersyukur, bagi wanitanya bersabar. Tapi dari sisi laki-laki itu namanya bejo. Bejo itu kita mendapatkan sesuatu yang itu di luar jangkauan kita, di luar ekspektasi, di luar jangkauan. Tukang bubur naik haji, itu di situ kita bejo, hebat. Pengusaha mobil berangkat haji, biasa. Ya kan? Nah, sholat itu mampu mengantarkan kita menjadi orang-orang yang beruntung. Allah akan kasih banyak keberuntungan. Gitu ya. Nah, kita tahu sholat akan mendidik kita menjadi pribadi yang baik, pribadi yang senantiasa terus diberikan banyak keberuntungan oleh Allah, dan juga mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar, sebagaimana Allah berfirman di surat Al-Kabut ayat 45, Bismillahirrahmanirrahim, Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mampu mencegah dari kita perbuatan keji dan mungkar. Ini jaminan dari Allah. Satu, orang yang sholatnya benar. Satu, dia akan mendapatkan kemenangan, mendapatkan kesuksesan, mendapatkan keberuntungan. Dan yang kedua adalah dia ini dijauhkan dari perbuatan-perbuatan yang maksiat. Nah, tetapi yang menjadi ironis, bagaimana kenyataannya banyak orang sholat tapi STMJ, susu, telur, madu, ya, sholat terus tapi maksiat jalan. Sholatnya ya jalan, rajin, maksiatnya ya rajin juga, Bapak Ibu. Kok bisa ya? Sholat terus kok tidak menghantarkan diri kita di keberhasilan, kesuksesan. Sholat terus kok tidak menghantarkan kita di keberuntungan, tidak menghantarkan kita di kemenangan. Sholat terus tapi kok maksiat terus jalan ya? Why? Pertanyaan saya, kalau ada orang yang dia rajin sholat tapi hidupnya rekoso, uripe susah, jauh dari keberuntungan, banyak kemaksiatan yang dia lakukan, pertanyaan saya, salah sholatnya, salah yang melintas sholat, atau salah orangnya? Salah orangnya, salah sholatnya, atau salah yang membuat sholat? Salah orangnya, karena yang membuat adalah Allah yang Maha Rahim, yang Maha Rahman Rahim, Malik Kudus Rozak dan sebagainya. Ya, tata caranya sudah diberikan, tetapi kenapa kok banyak masalah? Inilah yang perlu kita renungkan. Ya, karena tidak sedikit di antara kita ini, mohon maaf, sholat jalan tapi maksiat yo jalan. Nah, mengapa demikian? Karena banyak orang sholat tapi sholatnya tidak menghadirkan rasa, alias tidak atau belum khusyuk. Ini yang perlu kita kaji. Karena banyak orang sholat, sholatnya nggak ada rasa, ya, nggak bisa khusyuk. Nah, apa dampaknya? Mengapa kita perlu menghadirkan rasa agar sholat kita ini khusyuk? Ya, mengapa? Alasan yang pertama, Bapak Ibu, karena orang-orang yang menghadirkan rasa dalam sholat dialah orang-orang yang beruntung. Sebagaimana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sesungguhnya ini beruntunglah orang-orang yang mukmin,
orang-orang yang beriman yang disebut sebagai beruntung. Siapa itu orang beruntung? Yang pertama adalah orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya, yang sholatnya itu khusyuk, ada rasanya, ada sinyalnya, ya. Maka Imam Qayyim al-Jauziyah yang mengatakan mereka sepakat bahwasanya khusyuk itu ada di dalam hati, letaknya ada di dalam jiwa, tidak nampak, tidak bisa dilihat. Itulah khusyuk, ya. Seperti sinyal. Sinyal itu nggak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan, bisa diwujudkan, bisa terlihat dampaknya, efeknya. Ini Bapak Ibu. Ya, jadi alasan yang pertama kenapa kita sholat mengingat rasa, karena orang yang sholatnya khusyuk dialah orang-orang yang beruntung. Berarti nggak khusyuk berarti nggak beruntung, berarti hidupnya. Yang kedua, Bapak Ibu, tanpa rasa, tanpa khusyuk, sholat kita itu juga seperti orang munafik. Orang munafik itu juga dia sholat. Ya, sebagaimana Allah berfirman di surat An-Nisa ayat 142, sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, ya, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Bila bila mereka berdiri untuk sholat, mereka lakukan dengan malas. Mereka bermaksud untuk riak dengan sholatnya di hadapan manusia, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali hanya sedikit mengingat Allah dalam sholat. Ya, ini ya, sholat tapi iling Gusti Allah siji. Itulah kenapa kita sholat tanpa perlu rasa. Yang membedakan kita dengan robot adalah perasaan. Robot itu disetting suruh sholat, dia ahli Bapak Ibu. Tapi mohon maaf, robot gak punya hati, gak punya perasaan. Maka sholat yang benar pakailah rasa, pakailah perasaan. Ya, dan yang ketiga, tanpa rasa sholat kita berpotensi menjadi orang-orang yang celaka. Surat Al-Ma'un ayat 4-5, fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat, alladzi an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Siapa orang yang lalai? Orang yang lalai dalam sholat, para ulama sepakat, satu, lalai dalam pelaksanaan ibadah, yang sukanya menunda-nunda waktu sholat padahal dia slow, senggang, banyak tapi, banyak nanti. Yang kedua, bisa diartikan lalai dalam urusan hati, sholat tetapi mengingat Allahnya sedikit karena hatinya lalai. Elegosi Allah nek pas takbiratul ihram tok, Allahu Akbar, habis itu maca Al-Fatihah, pikirannya kemana-mana. Ya, sesuk rasa apa ya? Ya, mereka bayangan yang mau masuk minggu kita insya Allah. Oh, alhamdulillah, dan kulkas nih freezer gitu ya, ayam cocok kayak itu deh, goreng ayam gitu enak. Terus kayak sapi kok digoreng kok enak, Allahu Akbar. Ya pakai sapi wae, kita goreng terus ya bosan kok sapi, Allah nih mana minta. Tapi itu dua tempe ini lah, karena tempe ini orang abdul lah, Allahu Akbar. Terus tempe itu boleh yang dia. Konsep pikirannya kemana-mana. Pernah ngalami? Pernah, kadang-kadang apa sering? Sering apa selalu? Wah, inilah berarti terus harus betul-betul diingatkan Bapak Ibu ya. Kalau enggak pikirannya kemana-mana, sing paling parah ini wis rakaat piro. Bahkan sing paling parah nih pas jamaah ngerti-ngerti lu sadar wis tahiyat akhir. Bahkan sadar wis salam ini kok kan di ya. Ini hati-hati Bapak Ibu. Ya, maka saat itu kita menjadi orang yang celaka. Ya, jangan sampai kita sholat kita itu hanya ngumpulin kuota. Jadi gini Bapak Ibu, ini kisah sering saya ceritakan. Saya sering acara training, acara pelatihan. Kalau biasa acara itu cuma 1 minggu. Itu yang paling banyak acara itu selalu di gunung, di pantai itu jarang.
ya, rata-rata naik gunung. Maka sebelum pelatihan dimulai, maka peserta sudah mulai kumpul, dia senang happy karena sambil pelatihan training dia sambil healing jalan-jalan, ya, bisa menikmati pemandangan, bisa video callan dengan keluarganya, teleponan, bisa nonton sosial media, YouTube dan sebagainya. Ini sudah dilakukan, Bapak Ibu. Mereka pertama, mereka sebelum berangkat, mereka berlomba-lomba untuk membeli kuota, ya, untuk menghilangkan stres nanti di sana ada pelatihan dan sebagainya. Maka dia membeli kuota yang banyak, ada yang 50 giga, ada yang 100 giga, ya, buat cadangan dia di sana bisa bersosial media. Tetapi apa yang terjadi ketika sampai di puncak gunung? Ternyata mereka semuanya sedih, mereka semuanya gelisah karena di puncak gunung tidak ada sinyal. Tidak ada apa? Sinyal. Tidak ada sinyal. Sehingga apa? Kuota yang 103, 53 tidak ada artinya karena tidak bisa digunakan. Jangan sampai sholat kita itu seperti Anda di kuota. Setiap hari kita selalu sholat, ya. Jangan sampai sholat kita hanya ngumpulin kuota, Bapak Ibu. Ngumpulin kuota, kuotanya dia banyak, ya. Tetapi sayangnya tidak pernah kita cek ono sinyalnya kurang. Anda hanya beli kuota, ditumpuk terus, ditambah terus, tapi nggak pernah berpikir tentang sinyal. Karena banyak orang sholat hanya ngumpulin kuota, tapi nggak ada sinyal untuk mengakses pertolongan Allah, nggak ada sinyal untuk mengakses ampunan dari Allah, tidak bisa mengakses pertolongan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena sholat yang dilakukan hanya ngumpulin kuota. Gak ada rasa, gak ada sinyal, Bapak Ibu. Ya kan? Sebagaimana ada berdoa kalau gak ada sinyal, gak connect sama Allah. Ya, dan tadi sudah saya siapkan. Ini mau doanya. Ini materi keren menurut saya. Semoga ini baru tahu tentang scale up rezeki. Jadi saya berpikir, kok jadi puji rezeki ini jadi. To be continue, ya, coming soon. Ya, serius Bapak Ibu. Usul saya bagi Bapak Ibu yang punya saudara yang mungkin di usia-usia produktif, ya, sehingga doyan karo duit. Nek sing usia swida 50 kita ora doyan ya saya. Doyan baru jadi itu. Kan yang masih pengen, ya, tentang rezeki, insya Allah doanya ini baru tak proses ini, baru membuat alur data, sudah ketemu bagaimana membuat alur, ya, skala rezeki, dan kayak nyambung juga dengan sholat, ya. Dan kaitannya juga nyambung juga dengan sholat. Jadi Bapak Ibu, kenapa kita sholat ada rasanya? Adalah sholat itu yang ada sinyalnya. Kita nggak cuma hanya beli kuota, tapi beli kuota yang ada sinyal, sehingga kita bisa mengakses, bisa kita pakai kuota kita. Tapi kalau hanya kita ngumpulin kuota, sinyalnya nggak ada, kita nggak bisa pakai. Ya, itulah kenapa sholat setelah yang pertama kita sholat, yang kedua harus khusyuk. Ya, dan yang keempat, kenapa kita harus sholat menghadirkan rasa? Sholat tanpa rasa seperti menghadiahkan mayat kepada seorang raja. Ya. Ini kata Imam Qayyim al-Jauziyah, laksana seorang raja dihadiahi hamba sahaya yang tidak bernyawa. Maka seperti itulah sholatnya orang-orang yang tidak ada ruhnya, tidak ada rasanya, yang dia laksanakan untuk rohnya. Jangan-jangan selama ini kita sholat, Allah hanya kasih raganya saja, jiwanya nggak pernah kita kasihkan kepada Allah, jiwanya nggak pernah kita ikut rukukan, jiwanya tidak pernah kita ikut sujudkan, jiwanya tidak pernah kita tundukkan kepada Dia. Jangan-jangan kira-kira rasanya dia kalau serumah tapi tidak sejiwa, enak gak kira-kira? Selama ini pikiranku cuma jargon, tapi ini ternyata ketika saya ketemu dengan teman-teman kuliah, Bapak Ibu, pirang-pirang Allah ya Rabbi, ada teman saya yang curhat, ya, awal curhat, Mas Amin, saya keluarga bahagia cuma 1 bulan di pernikahan saya, 1 bulan, selebihnya nggak karuan. Rumah ini, waduh ya Allah,
dia menyesal sekali, dan dia seakan-akan melihat ketika orang yang keluarga bahagia, dia itu nggak percaya karena kejadian di dalam kehidupannya, sehingga apa, dia melihat itu selalu pakai kacamata dia, ya kan? Itu kan mengerikan banget. Ternyata orang luar biasa, orang 5 tahun, sisi orang 11 tahun benar. Allah ya Rabbi. Jadi ternyata ada yang hanya memiliki raganya, gelem digandeng, tapi hatinya rakonek. Nah itu kan sama seperti Anda sholat, pikiran Anda kemana-mana, fisik Anda hanya rukuk sujud, gak konek ini, lari kemana kita nggak tahu. Itu seperti Anda ngasih kepada Allah raganya, tapi jiwanya enggak. Padahal di mata Allah yang paling dinilai itu adalah hati. Itulah sholat, hukumnya wajib, nggak bisa diganti yang lainnya. Kalau kamu sakit nggak bisa berdiri, duduk, nggak bisa duduk, berbaring, nggak bisa berbaring, pakai kedipan mata, pakai isyarat. Kenapa? Yang Allah lihat salah satunya adalah hati kita. Jangan sampai 1 hari 5 waktu Anda hanya ngasih kepada Allah, hanya raganya saja, jiwa kita tidak kita wujudkan, tidak ada rasa. Ya, dan yang kelima, sholat tanpa rasa tak akan bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Inilah jika jadi sadar tadi ya, inna sholat tanha anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan juga mungkar. Ya, kenapa STMJ mau? Salah satunya sholatnya orang-orang sinarek nggak connect sama Allah. Ini Bapak Ibu, ada 5 alasan kenapa kita sholat harus menghadirkan rasa. Yang pertama, hanya orang-orang yang sholatnya khusyuk, orang yang beruntung. Aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Yang kedua, sholat tanpa rasa seperti sholatnya orang munafik. Orang munafik itu antara yang lisan, hati, dan perbuatan itu beda. Itu namanya munafik. Ya. Kemudian yang ketiga, sholat tanpa rasa berpotensi diri kita menjadi orang yang celaka. Fawailul lil musholin, celakalah orang-orang yang sholat kok celaka. Ini rasa sholat baik. Ini ya, jangan seperti itu ya. Kemudian yang keempat, sholat tanpa rasa seperti menghadiahkan mayat kepada seorang raja, yang mayat ini tidak ada ruhnya, tidak ada jiwanya, tidak ada nyawanya. Dan yang kelima, sholat tanpa rasa tidak akan bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Itulah Anda jangan kaget kenapa banyak orang yang nampaknya sholat, haji, umroh, tapi korupsinya di mana-mana. Salah satunya Anda ketemu jawabannya. Ya, nah oleh sebab itu bagaimana caranya agar kita sholat yang menghadirkan rasa? Ya, saya kasih pengantar ini pernah sampaikan dulu, penting biar nyambung nanti materinya. Yang pertama, langkah pertama adalah agar sholat kita menghadirkan rasa. Langkahnya apa yang pertama kira-kira? Pahami ibadah sholat. Yang pertama apa kira-kira? Langkah pertama agar kita sholat kita bisa khusyuk. Langkah pertama apa? Wudunya benar. Berarti nggak sudah bahas tentang wudu berarti berikutnya. Sadar, niat, kurang pas. Itu ya orang sih kata kuncinya ya orang pas ya. Yang pertama berdoa, Bu. Kenapa berdoa? Karena khusyuk itu ada di dalam hati dan kita perlu minta sama Allah. Anda training pelatihan sholat khusyuk, tapi nih jenengan ratau ndonga, ratau njaluk nih Gusti Allah ya itu berat. Akhirnya kita sombong, mengandalkan skill, mengandalkan ilmu kita. Maka yang pertama adalah berdoa, mohon sama Allah, minta sama Allah, ya Allah, hamba tolong dituntun, ditita, diajari, piye caranya ben sholat ini tambah apik ya Allah. Ya,
Berdoa Bapak Ibu, minta sama Allah agar sholat kita bisa khusyuk. Ya, nah Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan di dalam doa ini. Anda bisa hafalkan atau kalau enggak Anda pakai doa pakai bahasa Indonesia boleh. Ya, doanya gimana? Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min amalin la yurfa wa min du'ain la yusba. Ya, ya Allah ya Rabb, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha, dari hati yang tidak pernah khusyuk. Yang kemana-mana mau pikirannya mustahil ini. Ya, dan juga aku berlindung kepadamu ya Allah dari jiwa yang tidak pernah puas. Ono nek kurang wae. Sing wingi untuk burung disyukuri tapi jaluk wae. Wis jaluk nomor gresulo meneh. Itu yang tidak pernah puas. Itulah kenapa Allah minta kepada kita untuk bersyukur. Ya. Kenapa? Karena apa? Kita itu memang sitik banget. Orang yang bersyukur itu sitik ternyata. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Allah ingatkan di surat Sabah, ya. Bahwasanya orang yang bersyukur itu sangat sedikit. Ya. Kemudian apa? Ya Allah berlindung kepadamu dari amal yang tidak diterima, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari doa yang tidak didengar, doa yang tidak dikabulkan. Nomor siji dungo hari sholat ya Allah, tolong ya Allah jadikan hatiku hati yang khusyuk ya Allah. Ya Allah, tuntun hamba, bimbing hamba biar sholatku tambah baik, tambah khusyuk ya Allah. Biar aku termasuk golongan orang-orang yang beruntung ya Allah, bukan termasuk golongan orang-orang yang celaka ya Allah. Tolong ya Allah, jalur terus ya Allah. Jelas Bu? Paham? Paham ya? Pertama doa. Nah, setelah doa, yang kedua adalah meyakini kita itu sedang berjumpa dengan Allah, bertemu dengan Allah. Ya, itulah tadi wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa al khashiyin. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, ya. Jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa itu orang khusyuk? Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka itu akan bertemu dengan Tuhannya. Jadi saat kita sholat, hadirkan hati kita sedang madep nih Gusti Allah. Nanti filosofinya saya bahas di bagian-bagian. Kita sedang menghadap kepada Allah. Ya, itulah menghadap kepada Allah. Allah sampaikan di ayat yang lainnya, ya ayuhan nas, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam masjid pakai pakaian yang baik, yang sopan. Artinya untuk menghadap Allah kita pakai pakaian yang baik, yang sopan. Tidak cuma hanya menurut aurat, tetapi betul-betul yang sopan karena kita ketemu ngadep ning Gusti Allah. Ya, merasa dilihat oleh Allah, merasa bertemu dengan Allah, dan merasa dilihat, diawasi oleh Allah. Rasakan itu nanti Bapak Ibu. Nanti kita latihan. Semoga waktunya cukup. Ya. Kemudian Bapak Ibu, yang ketiga, satu meyakini sedang bertemu dengan Allah, dilihat oleh Allah, dan merasa sholat yang kita kerjakan ini menjadi sholat yang terakhir. Seakan-akan ini menjadi sholat yang terakhir. Nabi Muhammad bersabda, ya, sholatlah seperti sholatnya orang yang hendak meninggal dunia. Wong nek meh mati, wis ngerti saya so ajal iki terus sholatnya tenanan tak?
tenanan ya. Kira-kira jenengan dapat kabar besok Jumat jenengan harus menghadap kepada Allah, jenengan harus mati Bapak Ibu, madep negosi Allah. Kira-kira yakin, saya akan yakinnya, aku yakin jenengan sholatin setenanan berjam-jam, bahkan jenengan duit harta tabungan soka kowe kabeh perlu. Ya kan? Nah, maka sekarang Yesus yang terakhir, penghambaan yang terakhir Bapak Ibu. Karena kita akan berjumpa dengan Allah. Tadi alladzina yadunahum mula rabbihim wa annahu ilaihi rajiun. Jadi dengan kalimat, dengar kalimat rajiun itu dari mana? Dengan paling umum buat terrojin orang apa? Orang mati ya. Sesungguhnya kita dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Nah, orang-orang yang khusyuk salah satunya mereka itu akan kembali kepada Allah. Maka seakan-akan kita sholat ini menjadi sholat yang terakhir. Maka karena yang terakhir jenengan mungkin ragu-ragu sholatnya didemenake waktune tenanan, nek perlu menunggu waktu sholat burung andan wis siap mukenane nggo sing paling apik ya. Dan yang keempat adalah memahami makna dari gerakan dan bacaan sholat. Inilah yang akan kita bahas ya, memahami makna dari gerakan dan bacaan sholat. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk sampai sadar apa yang kamu katakan. Karena banyak orang kenapa khusyuk itu gak muncul, salah satunya tidak paham, belum paham maknanya, arti bacaan sholat. Izinkan saya bertanya Bapak Ibu, siapa di antara Bapak Ibu hari ini yang hadir yang sudah tahu, sudah hafal, sudah paham arti bacaan sholat? Artinya saya ya, dari takbiratul ihram Allahu Akbar sampai salam, boleh katakan? Nah, pertanyaan yang kedua, siapa di antara Bapak Ibu yang sampai hari ini belum tahu ya, ada yang belum tahu baik keseluruhan maupun sebagian dari takbiratul ihram sampai salam, boleh katakan? Nah, banyak yang tidak katakan. Berarti kemungkinan yang ketiga, sopo sing bingung aku wis ngerti kok burung, boleh katakan? Oh, bingung lah, jajanan seperti burung, jajanan takut. Pertanyaan pertama kan paham nih, mulai dari takbiratul ihram sampai salam ya. Yang kedua paham neng ora kabeh, tapi ono sing ngerti ono sing ora, neng akeh ora ya. Oke, nomor telu bingung, aku soalnya jajannya paham ora ya, ini bingung karena awake bingung, maka ditakoki ya bingung. Bapak Ibu yang saya hormati, ini kan terus saya bingungkan Bapak Ibu. Yang menjadi pertanyaan, jenengan mau butuh waktu berapa lagi? Mau butuh waktu berapa tahun lagi untuk mengerti arti bacaan sholat? Nyuwun sewu Bapak Ibu. Ya, ini namanya butuh namanya skill set. Yang pertama tadi namanya mindset. Oh, ngono toh. Nah, untuk dari tahu menjadi bisa, jenengan ini kudu praktek. Ini loh Bapak Ibu. Jenengan mau butuh waktu berapa lagi? Yang sudah 50 tahun mau butuh umur berapa lagi? Ben iso belajar arti bacaan sholat. Jenengan butuh waktu berapa lagi? Sudah dikasih usia panjang oleh Allah. Ini setiap hari kita pakai Bapak Ibu. Bendino dinggo loh, alat loh, tak main-main. Bendino jenengan nggo menghadap karo Gusti Allah, ngadep karo Gusti Allah ini butuh ilmu. Ana ilmu. Nih, sholat ini enggak ngawur, ada ilmunya, ada wajibnya, sunahnya, ada rukunnya. Ini perlu diilmuni. Nah, salah satunya biar sholat kita itu ono rasane, kudune ngerti sik, paham dulu makna bacaannya.
seperti orang yang nyanyi dulu. Orang yang nyanyi kok sampai nangis, ya kan? Dinyanyi itu sampai deleweran nangis. Kenapa? Karena paham. Jangan sampai lagu bahasa Inggris, bahasa Mandarin, lagunya sedih, tapi jenengan nyanyi nih karena guyu-guyu. Ini balik. Bagi pemilih yang tahu lagunya ini kira-kira mau guyu apa sedih? Ya sedih kok, ini kok jajannya mau dengkorak kali. Ini lagu putus cinta kok malah guyu, misalnya, buat paham ya. Ya, maka PR-nya Bapak Ibu, siapa yang pengen sholatnya tambah baik, boleh angkat tangan. Pengen? PR hiji kita jelaskan. Aku jadi masuk nih gerakan aku untuk mama. Dan baca nih rumah. Ya, kita komitmen ya. 2 minggu lagi Bapak Ibu menurut tes. Seperti di majelis yang di Ngaglik itu sepakat ya 2 minggu lagi nanti tak tes. Nanti kalau saya tanya bisa menjawab dapat 50.000. Tapi kalau nggak bisa menjawab dia harus rela keluar 50.000 go sedekah. Yes, itu untung apa kok ibu? Yes, terserah ya. Monggo tak tunjuk, terus aku siap-siap duit berapa kok ya. Monggo nih tak takok ya, ngerti paham artinya dapat 50.000. Tapi jadikan siap-siap, berarti jadikan besok siap-siap 50.000. Monggo nih tak takoi jadikan Raisa 50.000 masukin sedekah. Benar ya? Cocok ya? Dua anak yatim siap? Yang siap belah tengah. Nah, taruh di belah teman sebelah kanannya. Ditepuk pelan-pelan, ikuti kata-kata saya. Saudaraku, sahabatku, salah satu cara agar sholat kita bermakna, tambah lebih baik, bisa khusyuk, yaitu mengerti arti bacaan sholat. PR jenengan 2 minggu tolong hafalkan arti bacaan sholat dari takbiratul ihram sampai salam. Waktunya 2 minggu. Nek iso, alhamdulillah, orang pilihan. Nek ora iso, hati-hati, encret sedino. Wah, kok kapan? Yuk, kiri boleh diangkat. Taruh di bedak teman sebelah kirinya. Dipijit pelan-pelan, ikuti kata-kata saya. Alhamdulillah. Terima kasih. Saya sudah diingatkan. Aku jadi ngomong kebuangan tenang. Sholat bertahun-tahun. Guru ngerti arti bacaan sholat. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kebuangan tenang aku. Nonton TV ono waktu nih. Nonton YouTube ono waktu nih. Gue belajar arti bacaan sholat. Kok ono waktu nih. Astagfirullahaladzim. Ojo sampai saudaraku, sampai nanti mati, guru ngerti arti bacaan sholat. PR jenengan 2 minggu lagi pelajari arti bacaan sholat. Tulung ya, minggu ngarep tanya jawab. Iso jawab, saya ketemu. Iso jawab, saudara saya ketemu. Kanggo anak yatim. Siap ya? Alhamdulillah. Benar lagi? Nah ya, oke Bapak Ibu, biar kita maju Bapak Ibu, mohon maaf, saya selalu selalu kita berpikir untuk terus tambah maju Bapak Ibu. Saya dengan Pak Bapak diskusi terus, itu caranya salah satunya ini Bapak Ibu, setengah dipaksa gitu loh. Ya, kita tuh kadang pengen punya kegayuan, punya keinginan, tapi keinginan dikasih tahu tapi nggak praktek gitu. Maka ayo Bapak Ibu bareng-bareng ya, caranya gimana? HP jenengan sing tukune larang ben sampai ora enteng. Ya, yang pakai Samsung atau yang pakai yang lainnya bisa Anda di Play Store tulis tentang tata cara sholat. Ya, tentang buku fasolatan tata cara sholat. Jenengan yang pakai iPhone download di App Store tentang tata cara sholat.
jenengan sing ora duwe HP tuku regane 5.000 ning pasar jual. PT Karya Tuha Putra buku fasolatan 5.000 rupiah. Melas apa meneh? Wis HP jenengan sing nggawa Samsung wis ana fasilitasé ya, sing Apple wis ana. Terus sing ora duwe iso tuku modele mung 5.000, buku pasolatan mung 5.000. Engko sampeyan goreng tempe diwaca alhamdulillahirabbil alamin. Oh ya Allah, segala puji dari Allah toh sampeyan. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji darimu ya Allah, Engkau pencipta langit dan bumi seisinya ya Allah. Kok berarti besar. Alhamdulillahirabbil alamin berarti kita penyanjung Allah yang punya langit dan bumi. Masya Allah. Goreng meneh. Ar-Rahmanir Rahim. Ya Allah, kau memang punya sifat Rahman Rahim gitu. Nanti jenengan saat sholat nanti asik bu. Apalagi nanti saat jenengan yang keluar, inilah bekalnya. Nanti saat sholat karena ada banyak waktu yang senggang, di sana kita nggak boleh bicara, kita sholat munfarid sendiri-sendiri, ya. Anda bisa praktekkan itu senikmat-nikmatnya Anda sholat. Ya, tapi kita kalau nggak paham, berat Bapak Ibu. Allah dan Bismillahirrahmanirrahim. Kuwi TSD kelas 4, kelas 5, kelas 6 yo macem lumrah. Nek anak lumrah. Kelas 4 salate ngono, kelas 2 salate ngono lumrah. Lah saiki wis 40 50 tahun kok ijek kaya ngono. Nuwun sewu. Dengan pengen diangkat derajatnya oleh Allah terus dengan cara apa Bapak Ibu? Ya. 50 tahun kok urung paham arti bacaane. Lah terus jenengan sholat selama ini terus jenengan mudeng ora? Ayo baik Bapak Ibu. Siap belum ini siap? Siap ya? Wis, belum marah pedora mangkat yo ben. Tak usah aku main golek wong sebelum belajar Bapak Ibu ya. Serius Bapak Ibu, karena mohon maaf, orang ini belajar, orang ikut pengajian. Satu, ada orang yang niat pengajiannya, mohon maaf, ngisi waktu sempat, ngisi waktu longgar, ampe si orang pahalane ampe, tapi dia nggak punya usaha untuk berubah. Karena ada orang yang niatnya ngaji karena boleh ganjaran. Bagus, apik, wis istimewa. Tapi mohon maaf, di majelis ini di Asalawan kita nggak cukup sampai di situ Bapak Ibu. Ganjaran sudah pasti Pak. Aku dari kalian ke tempat kiri insya Allah usah bukan ganjaran. Aku yakin soal ganjarannya. Ya, wis bicara ikhlas dari dia insya Allah ikhlas, wis bolak balik dilakukan masalah ikhlas. Ya kan? Nah, tapi yang terpenting adalah apa? Kita hasil dari ngaji harus ada kemajuan. Ya, baik ibadah kita tambah berkualitas, kualitasnya tambah apik, jumlahnya tambah oke, jenis kuantitas. Amalnya tambah meningkat. Itu harapan kita Bapak Ibu. Skill panjenengan meningkat, sing nanti awalnya lu iso ngaji, guru-guru pengajian iki gelem sinau ngaji, gelem maca ngaji meneh, iso gelem sinau ngaji, sing wis iso ngaji gelem naik tingkat ya, belajar untuk jadi guru ngaji. Ya kan? Iso ngajari teman kanan kirinya. Ya kan? Itu Bapak Ibu. Harapan kita seperti itu. Sehingga rutinitas yang jenengan lakukan selama ini tidak cuma hanya ganjaran. Aku yakin Allah Maha Rahim dikasih ganjaran, tapi yang terpenting ada perubahan. Untuk mengerti arti bacaan sholat, kira-kira butuh belajar pada? Butuh enggak? Butuh. Cuma diobong, ibu pasokan diobong, untuk kewetan diombe. Baru apa mana orang? Ini perlu dipahami. Nanti jenengan pelan-pelan Bapak Ibu, percayalah, ya Allah akan hadirkan pemahaman. Sepakat? Setuju? Bismillah, siapa yang siap untuk belajar kembali arti bacaan sholat boleh angkat? Alhamdulillah. 2 minggu.
Siap-siap tak lakoni. Nek perlu minggu ngarep ya, temanya adalah tanya jawab sholat wis ngono wae ra wis. Kita ngomong 10 ya ngomong ya. Ya, gitu ya Bapak Ibu, tolong cermati, kita pengen yuk barang-barang kita berubah dari kesadaran seperti ini. Nah, sekarang bagaimana kita memahami dari gerakan sholat? Oke, jadi kita perlu bisa. Ini bisa menit ngerti sih ojanya, baru gerakannya. Kadang maju kakean ilmu malah, memang kakean ilmu terus kakean ilmu dan ini akhirnya melotot, akhirnya udah merasa iso. Padahal lu ngelakon ini bahaya loh. Ya, penyakitnya orang pintar, penyakitnya orang ngaji, hati-hati loh. Merasa apa? Wes ngerti. Nek orang saya ngerti, wes berarti wes merasa wes hebat. Ada belum? Ya, karena perlu dilakukan. Nah, yang pertama adalah filosofi dalam berdiri, Bapak Ibu. Berdiri, ingat bagi yang mampu. Jadi, kalau sholat wajib, kalau Anda mampu berdiri, itu wajib untuk berdiri. Saya ulangi ya. Jadi, sholat wajib kalau mampu berdiri, harus berdiri. Kecuali kalau Anda nggak mampu, boleh duduk. Beda dengan sholat sunnah. Kalau sholat sunnah, jenengan bisa berdiri, jenengan kerjakan sambil duduk boleh. Ada di separuh. Boleh kita kerjakan lewat menggunakan namanya duduk. Kecuali wajib di kendaraan, di kereta. Saya lain cerita itu namanya insiden. Itu namanya keistimewaan. Tapi yang normal kita diminta untuk berdiri. Nah, apa filosofinya? Dalam kita ini berdiri, para ulama menyebut bahwasanya kelak di akhirat kita itu akan berdiri di hadapan Allah sama seperti kita itu berdiri saat sholat. Jadi saat dengan sholat dalam keadaan berdiri, hayati maknai kita semua itu akan menghadap kepada Allah dalam keadaan berdiri yang kita itu sedang mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan, yang pernah kita lakukan. Maka saat kita berdiri menghadap Allah seperti berdirinya sholat, maka siapa yang memenuhi haknya sholat dengan berdiri, maka Allah akan mudahkan nantinya saat berdiri menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saat itu mulut kita sudah dikunci, semua bagian tubuh ini bicara, tangan bicara, mata bicara, kaki bicara, telinga bicara tentang apa yang pernah kita lakukan di muka bumi ini, Bapak. Maka nanti saat Bapak Ibu berdiri, maka sadarilah, nikmatilah, dan betul-betul masukkan dalam hati, aku sedang menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan berdiri ini filosofinya adalah apa? Hidup kita, hidup panjenengan, yang hidup jenengan itu nggak punya masalah. Hidup yang sedang baik-baik saja. Keluarganya baik, suaminya baik, istrinya baik, ya anaknya juga baik, semuanya baik-baik saja. Maka hidup Anda saat ini sedang di kondisi sedang diberdirikan oleh Allah. Ya, ini berarti posisi Anda sedang berdiri. Ya, nah yang kedua adalah posisi kita ini. Nah, inilah yang filosofi itu kita berdiri. Maka berdirilah, rasakan bahwa nanti kita akan berdiri di hadapan Allah di akhirat mempertanggungjawabkan setiap perbuatan kita. Yang kedua adalah rukuk, Bapak Ibu, rukuk dan tumakninah. Apa maknanya? Apa filosofinya dari rukuk dan tumakninah ini, Bapak Ibu? Ya, rukuk ini adalah pengakuan, simbol kita ngaku kepada Allah, hamba tunduk ya Allah, hamba menunduk ya Rabb kepada kehendak-Mu. Jadi rukuk kita itu kita nunduk, manut dengan kehendak Allah. Itulah bacaannya subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Maha suci Engkau ya Allah. Kalimatnya maha suci. Subhana, maha suci Allah yang Allah tidak mungkin salah memberikan takdir kepada kita.
Allah tidak mungkin salah memberikan ujian kepada kita. Maka saat kita rukuk, kita sedang menghamba, sedang menunduk kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sambil kita mengucapkan tasbih, hamba bertasbih dan menyerahkan hidup mati, sakit sehat, kaya miskin, lapang sempit, semua persoalanku aku tundukkan, aku akui semua darimu ya Allah. Dan hamba manut ya Allah, hamba melu ya Allah kepada semua perintahmu dan ampunan dan dari dosa. Dan hikmah yang kedua Bapak Ibu yang bisa kita ambil saat kita rukuk, sesungguhnya Allah sedang ngasih ujian, ngasih masalah kepada kita biar kita itu mau rukuk. Ono masalah nih, masalah rapat kecil. Biar masalahmu selesai, biar masalah kita itu diselesaikan oleh Allah, maka menunduklah, manutlah, nunduk, melu manut kepada aku, kepada Allah. Ya, pertanyaan saya Bapak Ibu, ya kira-kira hewan apa yang mirip sebagaimana orang yang posisinya rukuk? Hewan apa kira-kira? Udah, lagi kontak, pokoknya berarti 4 ya. Ya, salah satunya adalah kuda. Nah, kita belajar dari kuda, menarik Bapak Ibu. Jadi kuda itu kalau Anda hayati itu kan seperti posisi orang rukuk. Ya, kuda, sapi, kerbau, ya. Kita pakai kuda karena kuda ini disebut oleh Allah dalam Al-Qur'an. Ya, ini kok menarik. Awalnya saya pernah kok. Terutama yaitu di surat Al-Adiyat. Ya, Adiyat bicara tentang kuda perang, Bapak Ibu. Ya, yang di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala menyinggung, menyindir, membahas tentang kuda. Ini menarik ya, nanti kaitannya dengan rukuk. Ya, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wal adiyati dhabha. Ya, demi kuda perang yang berlari kencang dengan terengah-engah. Berarti kuda ini makhluknya disebut oleh Allah. Saya diumpamakan. Demi Allah bersumpah. Allah bersumpah demi kuda, ya, demi kuda perang yang berlari kencang dengan terengah-engah. Ya, dan kuda yang mencetuskan api dengan pukulan kakinya. Ya. Kemudian dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba di waktu pagi, menyerang dengan di waktu pagi-pagi. Kemudian fa'asar nabihi naqo'a, maka ia menerbangkan debu. Menerbangkan debu berarti kan dia larinya kencang, dia menerbangkan debu. Jadi kuda itu berlari, mesti debunya itu kan menyebar ya. Itu sampai dijelaskan oleh Allah ya. Famasad nabihi jam'a, dan menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Dan saat itu diceritakan saat kondisi perang. Nah, ayat 1 ya, ini Bapak Ibu, ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5 Allah menjelaskan tentang kuda perang. Tetapi di ayat yang ke-6-nya kok rodok rapatnya nyambung ya. Kok Allah ayatnya innal insana li rabbihi lakanut, sesungguhnya manusia itu sangat ingkar, tidak berterima kasih kepada Tuhannya. Kok ini nyambung ini? 1 sampai 5 Allah bicara tentang kuda yang digunakan untuk perang. Ayat yang ke-6 Allah malah bicara tentang manusia. Nanti ayat ke-7 juga tidak sama. Dan sesungguhnya manusia itu menyiksa dirinya, ya, menyaksikan sendiri keingkarannya. Dia menyaksikan, melihat keingkarannya sendiri kepada Allah, ya. Dan sesungguhnya dia sangat bakhil karena cintanya kepada harta, ya. Kemudian maka apakah dia mengetahui apakah dia akan dibangkitkan di dalam kuburnya? Nah ini gini Bapak Ibu.
Kalau kita itu, ya jelas ya, nyambungnya antara ayat 5 ke 6 dan berikutnya. Kalau Bapak Ibu lomba lari dengan kuda, kira-kira mana nih? Menang siapa? Menang kuda. Kalau hari ini kita head to head, dengan berlari dari timur, kuda dari barat, kemudian kita tabrak adu banteng, kira-kira mana nih? Kuda. Kalau hari ini lomba nendang, dengan pertama nendang kuda, yang kedua dengan ditendang kuda, kira-kira mana? Menang kuda. Secara kekuatan fisiknya kuat manusia atau kuat kuda? Kuat kuda. Tetapi kenapa kok kuda kok manut kalau manusia? Sebabnya apa? Nyakal. Lagi. Kenapa kok kuda kok manut? Kenapa dia itu lebih kuat dari manusia? Lomba lari lebih cepat, adu kekuatan lebih kuat, Bapak Ibu. Tapi kenapa kok kuda mau manut dengan tuannya, mau manut dengan manusia? Sebabnya apa? Apa Bu? Sebabnya apa? Sebabnya dikai pangan. Bukan pakannya suket Bu, tapi dipangan. Dikai pangan loh. Kan tidak harus suket toh. Lihatnya doyan loh. Artinya gini loh Bu, maksudnya gini loh. Allah bersumpah demi bicara tentang kuda. Itu lihat kuda perang, sing larinya kencang, meskipun ternganga sampai kakinya keluar, itu namanya api. Nyakin cepatnya dia berlari, ya kan? Sampai keluar itu debunya sampai mubal, sampai dia bisa menerjang ke tempat musuh, ya. Artinya kuda yang ganas, kuda yang kuat seperti itu, karena tuannya mau ngasih makan, diopeni, dikei pangan, kei ngombe, kei tempat tinggal, manut. Nah, Allah sampaikan, jangan sampai kamu itu kalah manut dengan kuda. Kamu itu sudah dikasih rezeki oleh Allah, dikasih makan oleh Allah, dari langit, dari bumi. Jero teko ngisor ya metu, ana entek, ana kacang, ana telo, ya kan? Hewan-hewan yo sisiake kabeh nggo menungso, dikei kabeh. Lah kok kowe ora gelem nunduk? Maka Allah sampaikan, innal insana lirabbihi lakanut. Sesungguhnya manusia itu ingkar, tidak berterima kasih kepada Tuhannya. Kalah dengan kuda, ya dia bisa berterima kasih kepada Tuhannya. Ya, ini Bapak Ibu. Kenapa ini manut? Nanti kita bahas di pertemuan yang berikutnya Bapak Ibu. Ya kan? Kita itu selalu mengatakan jalankan perintah Allah. Jalankan perintah Allah tidak cuma sholat, nggak cuma puasa. Di situ ada menolong agama Allah, ada baca Quran, memuliakan orang tua, memuliakan anak yatim, berbuat baik, zakat, infak, sedekah. Itu semuanya adalah perintah Allah. Nah, sayangnya kita ambil definisi perintah Allah mau sholat. Itu yang nanti di dalam kehidupan kita nggak muncul keajaiban. Karena apa? Kita nggak hafal, nggak semuanya kita ngikuti perintah, apalagi nanti larangannya Gusti Allah. Artinya apa? Apa itu ini sering rahmat? Oh nggak Gusti Allah. Ini mungkin, ya bayar, ya toh. Berarti kan orang dulu berterima kasih ya. Konsekuensi mudah kalau dipakani Bapak Ibu diajak mulai belum siap ya, melewati kali siap, melewati laut siap, asal dipakani kan belum. Kita itu kan oleh Allah diberikan banyak nikmat oleh Allah. Nah, saat diri kita nggak mau menunduk, nggak mau manut sama Allah, Allah hadirkan ujian, Allah hadirkan cobaan dalam kehidupan kita. Maka hari ini jangan di antara Anda yang sedang ditundukkan oleh Allah, dikasih namanya masalah. Yang masalah ini akan pikiran terus. Orang rasanya ganjel, anak-anak yang belum sesuai dengan harapan, ekonomi yang mungkin belum sesuai dengan harapan, pasangan hidup keluarga yang belum sesuai dengan harapan. Itu adalah pesan cinta dari Allah. Biar Anda mau rukuk sama Allah, rukuk manut tolak. Maka kalau kamu sudah mau rukuk,
mau manut, mau tunduk kepadaku, maka Allah sampaikan, berdirilah, aku akan selesaikan masalahmu, aku akan angkat masalahmu. Berdirilah wahai seorang hamba, karena kamu sudah mau rukuk, sudah mau manut, mau mengikuti aku, mau ikuti saranku, mengikuti perintahku, jauhi laranganku, sudah mau nih, oke ya, tak kasih pertolongan. Maka saat kita berdiri dan i'tidal dan tuma'innah, bangkit dari rukuk, kita mengucapkan kalimat Sami Allahu liman hamidah. Artinya dilarang merokok, salah ya Allah. Sami Allah liman hamidahnya apa? Allah mendengar orang yang memujinya. Allah mendengar hamba yang memujinya. Maka jangan lupa ketika kita bangkit dari ruko, kita sudah bangkit dari ruko, Sami Allah liman hamidah, kita membaca Rabbana walakal hamd yang paling pendek. Rabbana walakal hamd ini artinya senada dengan kalimat alhamdulillah. Rabbana walakal hamd, ya Allah ya Rabb, segala puji hanya untukmu ya Allah. Ya, artinya ketika kita persoalan kita diselesaikan oleh Allah, pujilah Allah. Rabbana walakal hamd. Jangan gaya, jangan merasa ini karena ilmuku, karena kekuasaanku, karena hartaku. Jangan. Inilah maknanya. Ketika Allah izinkan kita bangkit dari masalah, maka pujilah Allah karena dialah yang menolong kita. Jangan merasa diri kita yang hebat. Ya, yakinlah Allah adalah zat yang maha mendengar. Tugas kita hanya berdoa, hasil serahkan hanya kepadanya. Dia maha tahu yang terbaik untuk kita. Ya, tetap tenang dan jangan terlampau bahagia jika Allah lapangkan hidup kita, karena kelapangan hidup pun itu bagian ujian dari Allah. Diminta untuk berdiri Sami Allah liman hamidah. Utangku beres, merdeka, anak-anakku kena, alhamdulillah, hajatku tercapai, alhamdulillah, Rabbana walakal hamd. Itu yang dengan sampaikan. Maka Rabbana walakal hamd itu bisa dengan pakai zikir yang sedang dengan urusan dengan diselesaikan oleh Allah. Pikirnya Rabbana walakal hamd, Rabbana walakal hamdu, Rabbana walakal hamdu, Rabbana walakal hamdu, bisa dengan pakai maka itu. Nah, kalau orang nggak paham, terlampau dia sudah banyak mengingat Allah, atau mungkin dia lupa sama Allah, maka dipaksalah diri kita untuk sujud dan tuma'innah. Ya, kita akan diberikan sujud dan tuma'innah. Maka sujud ini bisa terjadi kita diberikan ujian yang berat oleh Allah, atau kita sedang dianggap oleh Allah yang berat. Kalau rukuk tadi kita punya masalah Bapak Ibu, tapi masalah kita itu bisa selesaikan. Ya kepikiran ini rapatin banget. Tapi kalau sampai sujud itu di titik nabi. Ya, maka sadari bahwa kita itu rendah dan hina di hadapan Allah, tak ada yang bisa kita banggakan di hadapannya. Tenanglah, nikmati, jangan terburu-buru, karena saat sujud adalah saat terdekat seorang hamba dengan Rabb-nya. Jadi saat kita dipaksa untuk sujud atau dengan kesadaran sujud, nek Gusti Allah itu kangen, seneng karo awake dhewe meh dikon naik tingkat, naik kelas disusuki sih. Yang kedua, kalau kita sudah merasa diri kita sombong, merasa kita angkuh, merasa paling hebat, dipaksa pada sujud oleh Allah, tunjuklah, akuilah, aku ini adalah Allah yang lebih besar, kita ini rendah kepada. Ya, maka ketika Allah rindu, masalah dan musibah adalah sentuhan Allah untuk menarik perhatiannya. Jadi untuk menarik perhatian kita, karena jenengan dikai kelonggaran orang menarik, rasa sadar, ya toh, dikai sehat terus rasa sadar, ya toh, dikai lapang rezeki ini ujian rasa sadar, ya kan?
maka Allah sampaikan sekalian ini masalah. Sampai saat hidup ini terasa gelap, seakan-akan orang sudah tidak ada yang percaya dengan kita, Bapak Ibu. Seakan-akan awake dhewe iki wis finish, wis end. Saat itu dipaksa untuk sujud. Kene njaluk tulung sapa min wis kaya ngene iki mau. Baca gitu. Nek wis kondisi ngene iki njaluk tulung sapa, nang njaluk tulung aku, sujudlah. Karena saat sujud adalah posisi terbaik, ya, posisi paling dekat seorang hamba dengan Tuhan, ya. Itulah yang kita rujukan, adalah kita ngaku Allah itu besar, kita ini lemah. Maka apa yang kita baca, Bapak Ibu? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Artinya Maha suci Engkau ya Allah, Maha suci Allah yang tidak mungkin salah memberikan ujian, Maha suci Allah yang tidak mungkin keliru memberikan cobaan, Maha suci Allah yang tidak mungkin salah memberikan takdir kepada kita. Ya, itu Maha suci Allah. Terindah dari itu, Maha suci Allah yang bodoh, Maha suci Allah yang miskin, Maha suci Allah yang gak bisa apa-apa. Allah itu maha segalanya, maka disucikan. Kita sucikan dengan kalimat subhanallah. Maha suci Engkau ya Rabb, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Engkau ya Allah, Engkau maha tinggi, aku maha rendah. Maka aku sujudkan. Bagian muka adalah bagian yang paling prestis dalam diri kita. Manusia itu bagian yang paling prestis adalah wajah, karena wajah inilah yang banyak menghabiskan banyak uang. Gak pernah yang tanya pada ibu-ibu, ya, yang jerawatan beli obat jerawat paling banyak wajahnya. Pengen glowing, ya, facial 1 juta, tak cukup 5 juta, wajah. Ya, yang selalu sering dipakai untuk foto mana? Wajah. Bahkan Bapak Ibu menjadi manusia yang egois. Kalau ada foto bareng dengan minta share foto, mesti sih diboleh fotonya Dewi. Foto bareng aku yakin nih, ada foto bareng. Misalkan nanti foto bareng buat kalender, ya, dipasang. Aku yakin kalau foto sih tidak boleh foto Dewi. Lihat ada warna kabel itu. Ya, maka saat sujud adalah tempat yang paling nikmat, memori paling indah. Ini ya, saya pesan diri saya berdiri Bapak Ibu. Yuk Bapak Ibu, nanti suatu saat kita akan ditanya oleh Allah. Ya, wahai fulan, wahai fulana, apa kenangan terindahmu hidup di dunia? Jawabannya apa? Umroh haji, salah, jangan. Bareng-bareng, ya Allah, salah satu memori terindahku, Engkau hidupkan aku sebagai manusia. Kenangan terindahku yang tidak pernah terlupakan adalah saat aku bisa bersujud di hadapan. Please, tolong dia eleng-eleng Bapak Ibu. Ya, kenangan terindah kita hidupkan jadi manusia di muka bumi ini adalah saat kita bisa bersujud di hadapan Allah, mengagungkan Allah. Kita ini rendah. Bersujudlah Bapak Ibu, rasakan cintanya, sampaikan masalahmu kepadanya. Itulah disunahkan, dibolehkan Anda saat sujud lama berdoa, mohon sama Allah. Saat petang gelap, tidak ada pertolongan, tidak ada apapun yang bisa kita lakukan adalah sujud. Maka kalau Bapak Ibu sedang ada masalah yang pelik, masalah yang berat saat ini, mungkin masalah keluarga, masalah anaknya, mungkin masalah kesehatan yang tidak ujung sembuh, mungkin punya masalah keuangannya yang tidak selesai-selesai, ekonomi yang gak beres-beres, hubungan dengan orang tua, dengan siapapun yang gak baik-baik, jenengan boleh pakai zikir subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Boleh kita gunakan untuk zikir setiap saat waktu. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ya Allah ya Rabb, masalahku besar, tetapi Engkau maha besar ya Allah.
Ya, nah saat kita bersujud di hadapan Allah, setelah Anda tempat yang paling rendah, bagian yang paling mulia adalah wajah kita yang posisinya lebih rendah daripada, mohon maaf, pantat kita. Berarti kita mengakui Allah itu maha tinggi, maha besar, maha segalanya. Maka setelah itu kita diperkenankan duduk oleh Allah. Dan saat duduklah itu kita minta sama Allah, Bapak Ibu. Dan biasanya orang yang punya masalah, yang masalah ini diselesaikan oleh Allah, diminta untuk duduk oleh Allah, tidak ada yang lebih indah dari permintaannya, yaitu dia minta ampunan dari Allah. Maka dulu di antara dua sujud dan tumakninah, yakinlah seterpuruk apapun kita, selama kita kembali kepadanya, maka semuanya akan baik-baik saja, Bapak Ibu. Ya, sak mentok-mentoknya awake dhewe ora diakoni menungso, ora diakoni siapapun, seterpuruknya kita, selama kita mau kembali kepada Allah, maka saat itu semua akan baik-baik saja. Hanya Allah yang bisa menyelesaikan segala persoalan kita, hanya Allah. Ya, hanya kepadanya kita meminta dan kepadanya kita minta pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akhirnya tidak ada yang lebih penting dari ampunan dan kasih sayangnya Allah. Maka kita duduk di antara dua sujud, kita minta 8 permintaan sama Allah. Dan saat kita punya banyak masalah, kita yang paling menarik minta pertama itu mesti Rabbi firli. Ya kan? Saat dengan terpuruk, saat dengan hidupnya terseok-seok, saat kita di posisi yang paling bawah, mungkin sakit yang pun tidak kunjung selesai, mungkin divonis dokter sakit yang berat dan sebagainya, maka yang paling minta, paling nyaman kita minta adalah Rabbi firli. Rabbi firli, ya Allah, ya Allah, ampuni dosaku, ampuni kesalahanku, ya Allah. Karena masalah ini hati sesungguhnya karena perbuatanku, karena kemaksiatanku, ya Allah. Ampuni hamba, ya Allah. Saya sering tinggalkan sholat, menunda waktu sholat. Ampuni hamba, ya Allah. Rabbi firli, ya Allah, ya Allah. Ampuni dosaku, ya Allah. Dosaku banyak, ya Allah. Hanya Engkau yang bisa mengampuni, ya Allah. Terus Rabbi firli bolak-balik terus, Bapak Ibu, sampai hati jadikan itu ngakui, jadikan itu salah gitu. Karena banyak orang salah tapi ragil ngaku salah. Lagunya dia apa ya, namanya apa, Bapak Ibu, ya kan? Maka saat Rabbi firli, akui awake dhewe akeh salah, baik salah yang kita sadari maupun salah yang tidak kita sadari. Tapi yang paling banyak salah yang kita sadari. Nekat nih segini. Ya, Rabbi firli, yang situ warhamni, ya Allah, yang tidak tentu sakit aku tuh, ya Allah. Aku wis ireng elek, maju ke dalam, ya Allah, mesake aku tuh, ya Allah. Ya Allah, mesake tuh, ya Allah. Hambamu ini yang rajin pengajian tiap Senin istiqomah, ya Allah. Hidup yang paling depan, gak pernah absen, ya Allah. Mesake aku, ya Allah. Aku punya hajat, ya Allah. Tolong, ya Allah. Inilah, ini kasihanilah aku, ya Allah. Ya Allah, jadi kan mesake aku, ya Allah. Kalau ketik dewe, ya Allah. Gaweanku nih urusan rezeki rapati jelas, ya Allah. Mesake aku, ya Allah. Aku banyak dimesake karo Gusti Allah. Buahnya tidak juga, Bapak. Ini kan, oke. Warhamni, Rabbi firli, warhamni, wajburni, ya Allah, ya Rabb. Tutuplah, ya Allah, aku nek duwe kekurangan kok ditutupi, ya Rabb, jangan ditampakkan. Nek kekuranganku jenengan tampak, kira ngomong segelem karo aku, ya Allah. Aku jajane ra karo-karuan, ya Allah. Ya kan? Rabbi firli, warhamni, wajburni, warfa'ni, ya Allah, ya Rabb. Angkat derajatku, ya Allah. Hanya Engkau yang bisa mengangkat derajatku, ya Allah. Hanya Engkau, ya Allah. Hari ini mungkin aku seperti ini, tapi Engkau yang maha mengangkat derajat. Ya Allah, tuntun aku, tuntun hamba, biar aku layak jadi hambamu yang Kau angkat derajatnya, ya Allah. Itu minta sama Allah. Kemudian apa?
setiap keringanan jalur rezeki. Cuma kesalahan kita, hati-hati, kesalahan fatal manusia mendefinisikan rezeki itu adalah uang, rezeki adalah harta. Itu masalah yang akan hadir, masalah terbesar manusia memahami rezeki, bahwasanya memahami rezeki itu adalah uang, rezeki adalah harta. Itu salah bagaimana kita akan baca sama. Rezeki adalah sesuatu yang baik-baik dari Allah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Itu rezeki itu sesuatu yang baik yang diberikan oleh Allah kepada kita, itulah rezeki. Kalau jenengan hanya ukur dari harta, salah, jenengan bingung, tersesat. Karena hidup ini yang kita cari adalah ketenangan, hidup ini yang kita cari adalah kebahagiaan, dan hidup kita ini yang kita cari adalah keberkahan. Sudah tenang ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, hati kita dibikin tenang. Orang kalau tenang itu enak, nyaman, rasa merungsung. Yang kedua bahagia, enjoy, menikmati. Dan juga berkah. Berkah berarti tambah kebaikan. Hartanya digunakan untuk kebaikan, tenaganya digunakan untuk kebaikan, bertambah kebaikan, itulah keberkahan. Itu yang kita cari Bapak. Lebih lengkapnya dua minggu lagi. Ini orang ganti pikiran soal lanjut benar ya. Itu tak lanjut dewe minggu depan Pak. Ben kotanya jadi lancar ya. Sekalian kita pakai. Ya. Kemudian apa? Kita minta sama Allah, ya Allah, berilah aku rezeki. Rezeki adalah sesuatu yang baik-baik datangnya dari Allah. Teman yang baik itu rezeki, sehat itu rezeki, makan enak rezeki. Pemenang anak soleh-soleha rezeki, suami soleh rezeki, suami soleha bahaya. Suami yang sholat sering main rumah kan berarti suami soleha ya. Ya, oke. Kemudian apa? Kita minta wahdini ya Allah ya Rabb, berilah aku petunjuk ya Allah. Kalau aku tidak kau berikan petunjuk, terus aku minta petunjuk kepada siapa ya Rabb? Bimbing hamba, tuntun hamba, kita hamba ya Rabb. Minta petunjuk. Ya, kemudian wa'afini, salah satu yang paling penting kita minta yaitu sehat. Sehatkan badanku ya Allah, sehatkan jiwaku ya Allah, sehatkan rezekiku ya Allah, sehatkan duitku ya Allah, sehatkan pikiranku ya Allah. Ini ya, minta disehatkan. Dan wa'fu'an, ya Allah berilah aku maaf. Kalau ampunan itu Bapak Ibu itu ditulis tapi diampuni. Ono dosane tapi diampuni, itu jenisnya ampunan. Ampunan itu kita ampuni, kowe salah iki ono ditulis itu jenisnya salah. Ya, tapi tak ampuni sebelum duwe apa-apa, rebus swarga itu ampunan. Tapi kalau maaf itu lebih keren, lebih tinggi daripada ampunan. Kalau ampunan dosane cek ketok tapi diampuni wis ono mlebu wae. Ibarat jenengan masuk nonton bioskop atau mungkin telat nih gini, terus dilarang belum absen, terus orang belum lebu, nah, itu namanya ampunan. Tidak salah tapi tetap lebu, itu jenisnya ampunan. Tapi kalau maaf itu dilangi. Maaf itu ono salahe, tapi salahe dimaafkan berarti hilang, dianggap orang ono, itu jenisnya maaf. Itu keren. Maaf pun iki ono, tapi kalau maaf iki hilang kabeh, memorinya dihilangin sekalian, di strike lagi. Itu namanya maaf. Masya Allah. Maka terakhir kita minta kepada Allah wa'fu anni, kita minta maaf sama Allah. Maafkan aku ya Allah, yang aku berikan ilmu yang banyak belum saya sampaikan, aku kasih harta yang banyak belum aku terima di dalam sedekah, ya Allah ampuni hamba ya Allah, maafkan aku ya Allah. Ya, baru kemudian Bapak Ibu kita tutup dengan tutup doa tahiyat akhir. Duduk dan tahiyat akhir artinya apapun kejadian yang menimpa kita, maka ya bersimpuhlah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya dengan mengingat Allah hati kita menjadi tenang. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub, dan kita semuanya akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah di situ saat tahiyat itu dia lemesan.
antara seorang hamba dengan Tuhannya. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Segala kebaikan, keselamatan, keberkahan semuanya milikmu ya Rabbi. Allah pun bersolawat kepada Nabi kita Muhammad SAW yang menyanjung Allah, mengagungkan nama Allah, ya, mengagungkan kebesaran Allah. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan rahmat tercurah kepadamu wahai Nabi, dan Nabi Muhammad pun ingat kepada kita hamba-hamba yang soleh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Dan semoga keselamatan berkah rahmat tercurah kepada hamba-hambaku yang soleh-soleh. Melihat dialog yang mesra antara seorang hamba dengan Tuhannya, malaikat mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ditambah bersolawat kepada Nabiullah Ibrahim dan Nabi kita Muhammad SAW, disebut dengan solawat Ibrahimiyah, mendoakan, berdoa keselamatan kepada Nabi Muhammad dan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rabb, berkahilah kepada Nabi Muhammad beserta keluarga, wa ala ali Sayyidina Muhammad beserta dengan anak keturunannya, sahabatnya. Kama shallaita kama barakta ala Sayyidina Ibrahim, sebagaimana Engkau telah memberkahi Nabiullah Ibrahim beserta dengan keluarganya, fil alamina innaka hamid. Nanti saat sholat kita praktekkan, saat berdiri rasakan Anda berdiri sedang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ruku, nikmati kita, saya siap tunduk, saya siap manut kepada aturan-aturan-Mu ya Rabb. Kalau Kau manut, Allah berikan pertolongan lewat kita. Sami Allah liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Dan kemudian kita sujud di hadapan Allah, agungkan namanya Allah. Bagi Anda yang punya masalah, sampaikan di dalam doa, di dalam Anda sujud Bapak Ibu. Kalau Anda bahasa Indonesia dalam hati, kalau bahasa Arab silahkan bisa diucapkan. Doa yang terbaik yang pertama dari Al-Quran, doa yang kedua dari hadis, dan yang ketiga doa kita. Ya, Anda bisa pakai doa di Al-Quran. Minta keturunan di Al-Quran ada, minta bahagia juga ada, rezeki semua sudah ada. Ya, kemudian dulu di antara doa sujud, nikmati tadi doa, pahami maknanya, ya, dan tahiyat adalah sebagai proses penghambaan, proses pengagungan, penghambaan kita kepada. Semoga bermanfaat Bapak Ibu. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi nasihat untuk diri saya pribadi dan Bapak Ibu semuanya. Siap dipraktekkan Bapak Ibu, sehat? Yang siap boleh diangkat tangan. Alhamdulillah. PR-nya 2 minggu depan hafal arti bacaan. Yang kedua, makna dari gerakan sholat juga nanti sedikit banyak saya singgung. Ya, semoga bermanfaat. Mari kita baca istighfar kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Doa teman-teman di subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mari kita doa berbuka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizqika tardu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurangnya saya mohon maaf bila ada kata-kata omongan yang bahasa Bapak Ibu, mohon dimaafkan. Dari Ibu Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.